Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isda Suryani Harahap, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan PGSD LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik uji kinerja di sekolah saya SDIT di UD Medan, tepatnya di kelas 6. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk anak-anak mualimah. Seperti biasa kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Belum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Doa dulu. Seperti biasa, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke? Nah, silahkan berdiri anak-anak mualimah. Nyanyi sama-sama ya. Dengar? Indonesia, tanah air mereka, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Oke, silahkan duduk kembali. Kita mulai belajar. Coba dirapikan dulu kursinya, dirapikan mejanya, mualimah nggak usah ada yang mereng-mereng. Perhatikan sampah di kelilingnya, ibu. Yang ada sampah di bawah mejanya, bawah kursinya, silahkan diambil ikutnya. Silakan. Dicek. Sudah semua. Oke, kita tes dulu. Tepuk semangat. Oh. Tepuk semangat yang baru. Ada yang tidak hadir? Ada kayaknya 2 orang ya. Siapa yang tidak hadir? Mama sama. Ada yang tahu kenapa Mama sama Nabila? Sakit. Anak-anak mualimah, jaga kesehatannya. Sekarang kan lagi musim apa tuh, anak-anak? Musim hujan kan? Banyak minum air hangat, istirahat di rumah yang cukup. Ya, Lutfi? Siap belajar hari ini? Are you ready? Ya, semangat. Are you ready? Mualimah mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa aja? Yuk, jangan ingat. Yang pulang pelajaran di rumah apa? Teks eksplanasi. Ya, mantap. Teks eksplanasi apa lagi? Ya, ada kewajiban. Nah, hari ini kita masuk tema baru, tema 5 tentang wirausaha. Ya. Nah, ada pun pembelajaran kita pada hari ini tema 5 dengan tema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Oke? Ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ini ya. Ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, dengan membaca teks, kalian semua nanti bisa mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN secara terperinci. Yang pertama. Yang kedua, dengan membaca teks juga, kalian mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Nah, tujuan yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Nah,
Yang keempat atau yang terakhir tujuan kita hari ini, dengan membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Sudah paham alur pembelajarannya? Baik. Anak-anak, Saya mulai. konsentrasi. Ayo konsentrasi. Baik, di kelompoknya sudah ada bahan ajarnya ya. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya, silakan lihat nilai. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Silakan anak-anak Walimah perhatikan gambar yang ada di layar. Ayo coba amati dulu gambar. Silakan diamati. Silakan Walimah tanya satu persatu. Sudah? Sudah diamati? Kira-kira ngapain itu? Gambarnya. Ini. Baik. Sekarang Walimah mau tanya. Gambar yang pertama itu gambarnya sedang ngapain? Fotokopi. Yang kedua, Masker. memangkas. Cukur. Memangkas atau mencukur? Motor. Sama. Tukang pangkas ya. Yang gambar ketiga. Nah, sekarang Walimah mau tanya. Apakah usaha ini ada di sekitar kita? Ada. Nah, selain dari gambar ini, silakan rembukan per kelompok, diskusikan. Sebutkan 2 usaha yang ada di sekitar rumahnya. Ayo, berdiskusi dalam kelompok. Silakan. Ayo. Usaha yang ada di sekitar kalian, lingkungan kalian. Yaudah, itu tadi. Beda. Iya kan, Cik? Jadi apa? Yaudah, itu usaha dulu. Oke, stop. Stop diskusinya. Baik, Walimah katanya mulai dari kelompok 2. Ayo. Usaha apa yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dosmer. Laundry. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan teman-teman. Kelompok 2. Dari mereka katanya ada apa tadi? Dosmer dan laundry. Lanjut sekarang kelompok 3. Kedai. Tukang gelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 1. Yang lain dong, tadi udah kelompok 2. Ayo yang lain. Hah? Supir bus? Iya, lagi? Tukang bakso. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah bagian dari usaha atau wirausaha. Sudah? Nah, tapi hari ini kita bukan bahas tentang wirausahanya. Nah, balik lagi ke judulnya. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan ASEAN itu melahirkan 2. Ada 2 kegiatan namanya. Apa itu? Ada ekspor dan impor. Oke. Walimah mau tunjuk lah dulu. Coba Bang Axel, baca dulu yang ekspor, yang kuat. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa di luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Oke. Adapun barang yang dijual dikenal sebagai barang ekspor. Baik, selanjutnya coba Kak Naila yang bagian impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Barang yang melakukan kegiatan impor adalah disebut impor. Adapun barang yang dibeli dikenal sebagai barang impor. Baik, nah sudah bisa bedakan apa itu ekspor dan impor? Sudah bisa? Baik, nah coba silakan dilihat bahan ajarnya yang halaman pertama. Halaman
Dibaca, kita biar mengekspor. Sudah dipahami ya? Selesai? Baik, nah katanya apa pada titik? Dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Kita membutuhkan kerjasama dengan siapa? Negara lain. Dengan negara lain. Contohnya, balik ke gambar yang tadi. Nih, tukang fotokopi. Sudah? Sumber dayanya yang dia perlukan apa dia kalau tukang fotokopi? Pasti ada manusianya. Tukang fotokopi dulu, manusianya apa lagi? Mesin fotokopinya apa Pak? Listriknya apa lagi? Kertasnya, lampunya, ya kan? Tempatnya. Nah, Mualimah mau tanya. Iya, dipasangin. Baik, Mualimah mau tanya. Apakah semua sumber daya itu bisa didapatkan di Indonesia saja? Tidak. Mesin fotokopinya dari mana? Dari Indonesia apa dari luar? Dari luar. Berarti itu kegiatan apa tadi kalau barang dari luar? Ekspor. Ekspor atau impor? Impor. Nah, kalau untuk pekerjanya atau manusianya, bisa orang Indonesia? Bisa, berarti ekspor. ya tetap orang Indonesia yang melakukannya. Tidak, itu nggak masuk dalam ekspor. Baik, nah, paham? Bisa dibedakan biar kalian paham antara ekspor dan impor. Selanjutnya apa lagi? Ini katanya. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contohnya satu lagi, usaha pangkas rambut. Nah, untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya apa yang dari dalam negeri? Manusianya. Apa lagi? Kursinya, guntingnya, mejanya. Nah, sumber daya yang dari luar apa? Iya betul, mesin pangkas atau mesin cukurnya. Kan di sini nampak kerjasamanya antara Indonesia dengan negara lain, barter dianya. Ada yang kita hasilkan, ada yang masuk ke negara kita. Bisa dipahami? Baik. Nah, selanjutnya posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN itu ada dua. Yang pertama, Indonesia bisa mengirimkan barang dagangannya ke luar negeri atau disebut apa itu? Ekspor. Ekspor atau impor? Ekspor. Ada yang lagi impor. Nah, selanjutnya Indonesia bisa mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Apa namanya? Impor. Bisa dipahami? Bisa dipahami antara ekspor dan impor? Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa barang ekspor. Gambar yang pertama apa itu teman-teman? Anak-anak Malimah? Minyak kelapa sawit. Itu paling banyak dari mana bahannya? Indonesia. Kan banyak, apalagi terutama di Sumatera Utara. Banyak kan pabrik kelapa sawit. Ada yang tahu di dekat daerah kita? Pabrik nama pabrik kelapa sawit? PKS ya, pabrik apa namanya? Pabrik apa ya? Masuk Malimah apa nama ininya? Kalau yang pernah jalan-jalan ke daerah Lukupakam atau daerah Perbaungan, iya, PTPN salah satunya. Oke, nah selanjutnya gambar yang kedua apa itu? Udah, nah, udah kita ekspor keluar teman-teman, anak-anak Malimah. Bisa kemana? Ke Malaysia, ke Thailand, Singapura. Itu adalah udang itu salah satu hasil kekayaan Indonesia. Oke, selanjutnya yang ketiga, kopi. Apa? Kopi, biji kopi. Itu juga kita ekspor ke luar negeri. Ke Malaysia, Singapura, ke Cina. Nah, kalau mesinnya dari Cina ke Indonesia kan bertukar dia kan? Nah, kita ngasih bahannya, mereka ngasih mesinnya ke kita. Seperti itu.
Lanjut. Nah, sekarang apa contoh impor nomor 5? Nih. Tuh, apa tadi gambar yang pertama? Iya, betul. Klengkeng. Klengkeng itu impor dari Thailand. Selanjutnya apa yang kedua? Besi. Besi itu biasanya dari mana? Ada yang tahu? Impor dari mana? Dari negara mana kalau besi? Arab ya bisa. Iya betul, Cina atau Tiongkok. Selanjutnya yang ketiga, gandum. Biasanya gandum dari mana? Gandum dari luar. Dari sawah itu padi. Bukan dari Arab sih. Dari Arab ya, ada gandum dari Arab. Dari Belanda. Dari Amerika. Sudah bisa bedakan? Sekarang, selain dari contoh tadi, coba sebutkan rembukan masing-masing per kelompok. Sebutkan satu contoh barang ekspor dan impor. Ayo. Itu ada di sekitar kalian. Coba. Sudah? Baik, kelompok satu. Apa? Iya betul, bumbuan. Apa itu contohnya? Jahe lagi, kunyit, keren. Bawang. Lanjut, yang impornya? Mobil. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Kelompok satu katanya bumbu-bumbuan atau rempah-rempah. Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Makanya Bang Luthan, Bang Safik, makanya teman-teman, negara kita ini dahulunya dijajah karena mereka mau mengambil apanya? Rempah-rempahnya. Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Kita ingat banyak ekspornya rempah-rempah atau bumbuan. Misalnya yang kedua tadi impornya mobil ya, mobil dari luar ya. Selanjutnya kelompok dua, apa Bang? Kalau dari kalian? Ya, rempah-rempah. Laptop, gadget. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat kelompok dua. Kelompok tiga. Kalau nggak ngasih jawaban kita kasih dulu lagi. Ayo. Impornya, ekspornya dulu. Ekspor durian. Oke, lanjut. Impornya jam. Impornya jam tangan. Baik, oke. Tepuk tangan buat kelompok tiga. Jam tangan. Ya, jam tangan salah satu impor dari luar negeri. Tapi yang merek-merek yang ini ya, yang bermerek ya. Kalau ekspornya tadi apa? Durian. Iya, durian itu juga hasil dari Indonesia, kayak Indonesia juga. Bisa diekspor kemana? Ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura. Sudah? Nah, tadi kita balik lagi ke usaha yang tadi. Nah, udah bisa ya bedakan antara ekspor dan impor. Ke usaha yang tadi, contohnya tadi ada tukang fotokopi, ya kan? Selanjutnya apa tadi? Tukang pangkas. Selanjutnya apa lagi? Tukang bengkel. Nah, mau tanya. Kalau kita mau mendirikan suatu usaha, kita butuh siapanya? Uang. Ya, uang ya. Iya, butuh sumber dayanya atau manusianya yang mengelolanya. Ya kan? Nah, jadi ini ada kaitannya nih ke bahasa Indonesia. Sudah? Jadi seseorang kalau dia mau masuk ke suatu pekerjaan, ke suatu perusahaan, pasti mau ngapain dulu? Tes. Daftar dulu. Atau melamar pekerjaan dulu. Ya kan? Sama kayak orang mau masuk ke DOD, melamar dulu. Nah, kalau mau melamar pekerjaan, kita pasti butuh apa? Biografi atau Bang, keren lebih CV katanya, bahasa sekarang itu CV atau daftar riwayat hidup. Nah, Malima, apa sih daftar riwayat hidup itu? Apa ya? Ada yang tahu? Apa kira-kira daftar riwayat hidup?
dibaca gantian. Sekarang coba Bang Syafiq baca pengertian daftar riwayat hidup. Pengertian daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Baik. Daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Berarti kita gambarkan nggak diri kita di situ? Ya. Bukan kita gambarkan, tapi kita kasih foto kita, baru kita jelaskan tentang diri kita. Sudah? Nah, selanjutnya, apa fungsi daftar riwayat hidup itu? Gunanya untuk apa? Coba, Bang Zain, silakan dibaca. Daftar riwayat hidup juga keperluan mengenalkan data diri kepada orang lain. Ya. Misalnya untuk mendaftarkan diri, ikut lomba, menjadi anggota tim pengurus kegiatan atau untuk melamar pekerjaan. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya. Baik. Nah, selanjutnya, fungsinya tadi apa? Untuk menerangkan data diri kepada orang lain. Jadi, misalnya Syafiq nih, dia mau melamar pekerjaan di suatu perusahaan, misalnya di PT PN tadi. Nah, Bang Syafiq harus menjelaskan dirinya itu seperti apa. Namanya siapa, tanggal lahirnya di mana, tempat tanggal lahirnya, agamanya, keluarga negaraannya, keterampilan yang dia miliki. Itu dia harus jelaskan di dalam daftar riwayat hidup itu. Agar apa? Tujuannya biar pihak perusahaan tahu, oh, Syafiq itu kayak gini orangnya, seperti ini. Nah, pintar misalnya, ganteng kata Pak Syafiq, kata Syafiq. Sudah? Paham? Anak-anak mau lima tentang daftar riwayat hidup? Ada yang mau ditanya tentang daftar riwayat hidup? Atau tentang kegiatan ekspor dan impor? Tidak ada? Pas? Kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar riwayat hidup. Yang sebelah kiri itu daftar riwayat hidup isian. Kalau yang di sebelah kanan kalian itu daftar riwayat hidup bentuk narasi. Nah, kalau isian itu bentuknya seperti ini. Atau bahasa kerennya sekarang kata Lutfi tadi, CV, kurikulum vitae. Itu dia. Seperti ini. Yang zaman sekarang yang berlaku itu seperti ini. Ada gambarnya, dijelaskan dari situ. Profil pribadinya, pendidikannya, keahliannya, datanya. Nah, kalau bentuk narasi yang sebelah kanan, artinya dijelaskan dia sebagai nama saya, ini, saya tinggal di sini. Bisa dilihat perbedaannya? Bisa antara daftar riwayat hidup isian dengan narasi? Baik. Nah, sekarang di mejanya sudah ada KPD ya, sudah ada KPD yang menerima bagian. Kita akan tuliskan nama kelompoknya. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama anggota kelompoknya. Saya kenapa? Di atasnya aja tuliskan namanya. Nah, kelompok 1 finish. Kalau sudah, langsung dikerjakan yang halaman pertama. Yuk, kelompok 1 sudah mulai. Nih. Bukan tawet. Iya, nama benar. Ya, pinjam. Ini dia. Nah, yang udah selesai nomor 1 lanjut ke nomor 2-nya ya. Apa? Terus gimana lagi? Bisa mengatakan. Ada kendala? Lanjut. Tuliskan manfaatnya dari ini. Contohnya, warung makan itu manfaat bisa makan ya. Nah, kenapa dituliskan? Ini sebenarnya apa? Langsung tulis saja. Minimal masing-masing poin di halaman yang kedua itu 4 aja. Kalau lebih nggak apa-apa, bagus, keren. Ada kendala?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini kita akan belajar tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Apa sajakah itu? Simak terus penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Sahabat pintar, apa itu yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor merupakan kegiatan menjual atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sebaliknya, impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Eksportir merupakan orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor ya, sedangkan importir adalah orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Indonesia memiliki peranan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di ASEAN. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berikutnya, hasil ekspor dari sektor peternakan dan perikanan. Di antaranya ada udang, ikan, daging, dan mutiara. Berikut ini merupakan hasil ekspor dari sektor kerajinan dan industri. Di antaranya ada kain batik, kain sintetis, dan juga semen. Barang-barang impor yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia, yaitu yang pertama barang impor olahan migas. Di antaranya ada bensin, solar, dan kerosin. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa suatu negara. Oleh karena itu, sebaiknya Indonesia banyak melakukan ekspor ya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kelompoknya sudah ada kartu masing-masing ya, kartu gambar ya. Nah di situ kartu itu ada barang impor dan barang ekspor. Silakan kalian letakkan dia sesuai di kolom yang mana, impor kah atau ekspor. Baru tujuannya kemana? Diimpor kemana? Diekspor kemana? Paham? Untuk lembar yang ketiga? Oke, silakan bekerja. Kalau ada yang butuh rem, silakan bilang sama Mari. Betul ya? Sini dia. Mana namanya nggak cukup? Terus ini ya. Yang kali ya? Ada kendala? Ya? Oke, setelah ditempel baru lihat asalnya, tujuan negaranya kemana kalau ekspor. Kalau impor asalnya dari mana? Iya. Nah kalau baja, impor apa ekspor? Ya, impornya. Dari mana asalnya? Gandum. Itu gandum. Dari mana? Sini aja lemnya ya, Bang. Biar jangan ya, kelompok 1 udah finish? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik, kita lanjut yang terakhir. Nah, tadi kalau kita mau melamar pekerjaan kita harus ngapain? Membuat daftar riwayat hidup atau CV. Nah, masing-masing kelompok mau kasih satu lembar daftar riwayat hidup. Silahkan tentukan siapa yang ditulis datanya di situ. Silahkan sesuaikan dengan datanya ya, apa yang diminta. Isi daftar riwayat hidupnya. Satu orang saja. Jangan ayah. Cara pengisiannya lihat di layar.
pengisian daftar riwayat hidup. Apakah? Untuk riwayat pendidikan, kalian kan masih SD kan? Berarti sebelumnya apa? TK. Dari mana? Dari mana? Indonesia. Iya, sabar. Artinya kalian udah paham cara ngisi daftar riwayat hidup bagaimana. Itu petunjuknya ini. Kita presentasi ya dari yang pertama sampai terakhir. KPD yang pertama sampai terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat pulpennya. Finish. Ayo masih satu kelompok. Kelompok 3 dulu. Karena lebih dulu tadi siap. Ayo presentasikan. Situ aja. Yang lainnya simak. Kelompok 2, kelompok 1 silakan disimak. Sebutkan usaha-usaha yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Oke. Kedai, tukang las, dan guru. Apakah manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Kedai, mendapatkan barang. Tukang las, peralatan usaha cukur rambut. Manusia dan alat cukur. Analisis sumber daya dan peralatan usaha bengkel. Manusia dan kunci Inggris. Komoditas impor. Kelengkeng. Asal negara ASEAN, Thailand. Yang terakhir, daftar riwayat hidupnya. Daftar riwayat hidup. Data pribadi. Nama, Gani Ilmi Rizki. Tempat, tanggal lahir, Marbau, 12 Januari 2011. Alamat, Jalan Kelambir 5, Komplek Kelapa Gading. Nomor telepon 0812. Ada yang mau kasih tanggapan terkait yang dipresentasikan dari kelompok 3? Ayo, tadi kelompok 1 ada, ayo Pak. Siapa tadi? Ayo, nama negara ASEAN. Itu tadi negara ASEAN yang bagian komoditas impor. Ya kan, asal negara ASEAN. Kan ada ASEAN-nya. Sekarang Maima tanya, apakah Cina masuk negara ASEAN? Tidak. Tidak. Tapi masuk di Asia? Asia. Nah, kalau di ASEAN yang impor besi atau baja? Iya, betul, Zin. Tepuk tangan dulu buat Bang Zin. Singapura. Oke? Nanti jadi perbaiki ya. Kelompok 3. Dah? Paham teman-teman? Ada pertanyaan? Terkait kegiatan kita hari ini? Ada pertanyaan? Paham tentang kegiatan ekspor dan impor? Paham tentang mengisi daftar riwayat hidup? Baik, kita evaluasi. Ya, silakan KPD-nya dikumpulkan. Satu orang aja ya. Bahan ajarnya juga. Ya. Oke, kelompok 3. Yang menambah pengetahuan kalian dan makin ingat makin paham, kita evaluasi dulu ya. Silakan tulis namanya. Nomor absennya kosongkan saja. Kosong tulis namanya. Oke, baik. Biar Maima kumpulkan. Ya. Oke, nggak boleh. Oke, sudah paham ya? Ya? Kelompok 2. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, coba Bang Syafiq.
kesimpulan kita hari ini, kegiatan pembelajarannya ngapain aja tadi? Hari ini belajar tentang ekspor, impor, dan data riwayat hidup. Data riwayat hidup atau daftar? Oh iya, daftar Oke, riwayat lanjut. hidup. Apa itu tadi ekspor dan impor? Perbedaannya? Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri. Iya. Hanya barang aja? Hmm, atau Iya, jasa. jasa juga. Nggak apa-apa yang lain mau ngomong, bantu. Lanjut, yang impor. Impor adalah membeli barang atau jasa dari luar negeri. Baik. Data pribadi seseorang. Iya, data pribadi seseorang. Apa fungsinya? Ada yang bisa tahu selain dari Bang Sakit? Ayo. Untuk apa fungsi data pribadi? Selamat kerja. Untuk melamar pekerjaan bisa apa lagi? Mengikuti lomba. Mengikuti lomba lagi. Menerangkan. Menerangkan data diri kepada orang lain. Iya, menerangkan data diri kita kepada orang lain. Sudah? Ada yang mau bertanya terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pas. Pas? Pas. Pas. Baik. Selanjutnya kita refleksi ya, seperti biasa ya. Silakan tulis nama, baru checklist sesuai dengan perasaan kalian. Ref. Kita menyanyikan lagu daerah. Biar supaya apa? Biar kalian tahu bahwasanya ada banyak lagu-lagu daerah. Itu merupakan salah satu apa teman-teman? Budaya. Anak-anak menerima. Budaya. Iya, budaya Indonesia. Sama-sama ya. Rasa sayang, rasa sayang, sayangi. Lihat mana dari jauh. Rasa sayang, sayangi. Rasa sayang, rasa sayang, sayangi. Lihat mana dari jauh. Rasa sayang, sayangi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Doa ini. Doa selesai. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hari ini semangat, sudah luar biasa, sudah aktif, ya. Selanjutnya tetap rajin belajar di rumah. Semangat belajar Bang Zin, jangan ngelamun. Biar supaya kelak nanti jadi orang yang sukses. Kalau kita rajin belajar, rajin mengulang pelajaran, insya Allah suatu saat kalian akan jadi orang yang sukses. Nanti kalian yang akan membuat usaha tersebut. Nah, terkait dengan pelajaran kita tadi. Oke, ada pertanyaan sebelum mulai menutup? Tidak? Oke, Bang Ilham silakan ucapkan salam seperti yang tadi.